Panjang umur untuk semua bukanlah sebuah janji. Itu sebuah ambisi. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup yang berkualitas, di mana kita bebas mengejar kebahagiaan dan melihat ke belakang tanpa bertanya-tanya bagaimana jika. Yakin telah menyelamatkan nyawa tanpa pandang bulu sejak 1798. Imunisasi cacar adalah yang pertama perlawanan terhadap penyakit. Untuk pertama kalinya, vaksin memberi semua orang kesempatan. Dan ratusan vaksin kemudian, selama 2/4 abad, miliaran orang telah hidup lebih lama. Tumbuh menjadi petugas pemadam kebakaran, dokter, musisi, ayah, ibu, kakak, dan adik. Vaksin mungkin telah mendapatkan pujian untuk ciuman pertama, untuk sebuah gol kemenangan, untuk hari spesial, untuk pelukan terakhir. Tetapi nilainya tidak hanya diukur dalam dosis yang diberikan, namun dalam waktu hidup kita yang diberikan kembali dan umur yang lebih panjang. Vaksin memberikan kesempatan dan harapan bagi kita semua untuk menikmati hidup yang lebih berkualitas. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Vaksin diperlukan dalam mencapai umur panjang yang dijalani dengan baik. Panjang umur untuk semua. Ya, baik teman-teman Instagram semua, sudah terdengar suara kami di sini. Coba boleh di komen, suara kami terdengar tidak? Baiklah, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yang kami hormati Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta teman-teman semua yang hadir di sini maupun yang live Instagram. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan nyawa pada hari ini kita dapat kembali memperingati Pekan Imunisasi Dunia di tahun 2022. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, imunisasi adalah suatu upaya aktif untuk menimbulkan antibodi atau kekebalan spesifik atau khusus yang efektif mencegah penularan penyakit tertentu dengan cara pemberian vaksin. Program imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi kesehatan masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang biasa kita sebut dengan PD3I, yang dinilai sangat cost efektif. Dengan mengangkat tema Sehatkan Keluarga Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap, diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh lapisan masyarakat di semua kelompok umur untuk terus berupaya bangkit dari kondisi pandemi COVID-19. Baiklah, pada puncak perayaan Pekan Imunisasi Dunia tingkat Kota Tangerang Selatan, kami akan menjawab pertanyaan dari Instagram maupun pertanyaan-pertanyaan yang populer tentang imunisasinya, Dok. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu yang ada di sebelah kanan saya, ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Ibu Dr. Alin Hendalin Mahdanian, kemudian ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Adi Purnawan MKes ya dok. Oke baiklah, mari kita dengarkan bersama sepatah dua patah kata dari Kepala Dinas Kesehatan. Kami persilahkan dok. Baik, terima kasih Mbak Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pecinta Instagram Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, terima kasih. Hari ini adalah peringatan Pekan Imunisasi Dunia di tahun 2022. Kita ketahui bersama, walaupun pandemi saat ini masih ada dan kita 2020 melewati ini sampai tahun ini hampir 2 tahun lebih ya, dari Maret ke Maret. Jadi memang selama pandemi tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa imunisasi dasar lengkap mungkin sesuatu yang agak terlupakan gitu, karena memang kondisi memaksa kita semua untuk menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan prokes-prokes lainnya, sehingga anak-anak Indonesia mungkin ada yang belum tervaksin di imunisasi dasar lengkap, sehingga akhirnya menjadi hal yang terlupakan gitu ya. Nah kemudian dengan adanya Pekan Imunisasi Dunia ini adalah suatu momen yang memang harus kita ikuti bersama, bahwa imunisasi rutin adalah imunisasi wajib yang harus diikuti oleh semua anak bayi dan balita seluruh Indonesia, karena memang dengan program imunisasi kejar artinya tidak membatasi umur. Sampai usia 59 bulan anak, bayi dan balita di Indonesia masih bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi tidak ada kata terlambat untuk melengkapi vaksinasi bagi anak-anak kesayangan kita yang memang status imunisasinya belum lengkap. Baik dok, dalam perayaan Pekan Imunisasi Dunia tahun ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya dok ya. Pertanyaan pertama kita ambil dari Instagram Dinas Kesehatan, nama Instagramnya apa? Dinas Kesehatan Tangsel. Oke, di sini ada pertanyaan dari Sanisa Ulfara dengan pertanyaan, dok, anak saya usianya 1 tahun 10 bulan, tapi belum imunisasi campak karena pada usia 8 bulan sudah pernah kena campak. Kebetulan sekarang sedang berobat folic acid karena pernah kejang tanpa panas sebelumnya. Khawatir kalau imunisasi kejang lagi. Bagaimana nih dok? Sebaiknya dok. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pada saat anak kejang, tentunya yang pertama kita harus ketahui adalah penyebab dari kejang itu sendiri ya. Apabila Ibu sudah memeriksakan anak Ibu dan ternyata kejangnya tidak termasuk kontraindikasi untuk tidak diberikan imunisasi campak, tentunya sangat boleh untuk diberikan imunisasi campak tersebut ya, karena memang tidak usah juga takut terlambat, karena tadi saya sampaikan saat ini kita ada yang namanya imunisasi kejar gitu ya. Jadi sampai dengan usia 59 bulan kita masih bisa memberikan imunisasinya gitu ya Bu. Jadi sangat boleh Bu diberikan imunisasi campak selama memang kejangnya tadi adalah tidak merupakan kontraindikasi untuk pemberian imunisasi tersebut. Oke. Ada tambahan dari Dokter Adi? Cukup? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini pertanyaan populer tentang imunisasi. Nih, kan suka ada tuh pertanyaan ini. Bagaimana cara mencegah sakit berat, cacat dan kematian akibat penyakit menular pada bayi dan balita? Jadi mereka tuh pada takut tuh, takutnya dengan imunisasi akan menjadi semakin berat. Oke, jadi memang untuk mencegah penyakit menular pada bayi dan balita, tentunya ini adalah harus dimulai pada saat sejak di dalam kandungan. Jadi karena kita ketahui bersama bahwa bayi itu akan mendapatkan kekebalan dari ibunya selama di dalam kandungan, kemudian juga setelah lahir mereka masih mendapatkan kekebalan beberapa minggu sampai beberapa bulan gitu ya. Nah kemudian kekebalan ini lama-lama akan menurun ibu-ibu gitu ya. Jadi dengan kekebalan mulai menurun ini tentunya dibutuhkan penguatan antibodi
untuk anak tersebut. Gitu. Penguatan antibodi ini adalah tentunya dengan diberikan vaksinasi yang merupakan pemberian kekebalan aktif ya, seperti itu. Dan tentunya yang tidak dilupakan adalah bagaimana kekebalan pada bayi dan balita ini bisa terbentuk adalah salah satunya juga dengan pemberian ASI eksklusif ya. Gitu. Jadi supaya terhindar dari penyakit yang berbahaya, imunisasi wajib diberikan karena ini adalah pemberian kekebalan kepada anak ibu-ibu semua, sehingga mereka mempunyai kekebalan sempurna dan bisa terhindar dari penyakit yang memang berbahaya. Oke. Berarti beberapa pertanyaan sudah terjawab ya dari penjelasan Dokter Alin. Kemudian nih Dok, ada pertanyaan lagi gini Dok. Dok, bagaimana kita sebagai orang tua bersikap terhadap isu-isu negatif tentang imunisasi? Ya, ibu-ibu, mami-mami semua. Ya, jadi memang banyak isu-isu yang beredar di media sosial yang kadang-kadang memang membawa perubahan psikologis pada seorang ibu gitu, sehingga akhirnya kembali mempertimbangkan bahwa imunisasi ini berbahaya atau tidak, seperti itu. Tetapi tidak usah ragu-ragu bahwa isu-isu yang mungkin saat ini negatif tentang imunisasi itu adalah hal yang tidak benar, dan pada saat ibu-ibu untuk membuktikan hal tersebut sebaiknya adalah memang berkonsultasi kepada orang yang memang kompeten terhadap hal tersebut gitu ya, sehingga bisa lebih meyakinkan ibu-ibu semua bahwa memang betul imunisasi ini sangat diperlukan dan tidak membawa efek negatif untuk anak-anak kesayangan kita ya. Jadi jangan takut untuk melakukan imunisasi, khususnya adalah imunisasi dasar lengkap dan imunisasi rutin. Dokter Adi, ada tambahan? Oke, ada pertanyaan lagi nih Dok. Kalau misalnya anak kita atau bayi kita jadwal imunisasinya terlewat, bagaimana Dok kita seharusnya? Kalau jadwal imunisasi kita terlewat, nah ini sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan juga ya, karena pada dasarnya tadi kita harus mengejar kelengkapan imunisasi tersebut gitu ya. Jadi imunisasi dasar memang harus dilengkapi sebelum 1 tahun ya Dokter Adi ya gitu. Kemudian kalaupun lewat dari 1 tahun masih bisa gitu ya. Jadi dikejar terus lah, namanya tadi program imunisasi kejar gitu ya. Jadi terus saja, artinya pada saat anak tersebut tidak sesuai jadwal, nanti bisa dikonsultasikan mungkin ke dokter anaknya atau ke dokter atau bidan yang di puskesmas seperti itu, supaya bisa dibuatkan jadwal ulang untuk pemberian imunisasi tersebut gitu ya. Memang ada pengecualian untuk imunisasi yang tidak bisa dikejar di lain waktu, yaitu seperti imunisasi HB ya, hepatitis B ya. HB0 itu kan memang maksimal 7 hari. Kemudian juga apa lagi Dokter Adi, satu lagi? BCG ya, BCG juga tidak boleh lebih dari 1 tahun gitu. Jadi pengecualiannya itu. Kalau imunisasi yang lain masih bisa dikejar sampai usia tadi kurang dari 59 bulan, itu berapa tahun? 5 tahun. Jadi kurang dari 5 tahun masih ada kesempatan untuk dilakukan imunisasi untuk melengkapi status imunisasinya ya. Kemudian Dok, ada lagi nih pertanyaan. Dok, benarkah di semua vaksin terdapat zat-zat berbahaya yang dapat merusak otak, dan apakah imunisasi menyebabkan anak menderita autis? Ya, ini juga mungkin karena banyak berita-berita ya yang menyatakan ini gitu. Jadi sebetulnya kalau dari data dan fakta yang ada sampai saat ini tuh belum ada yang menyatakan bahwa vaksin itu mengandung zat berbahaya ataupun bisa menyebabkan autism ya. Jadi berdasarkan data yang ada di Indonesia ataupun di dunia lah ya, karena memang vaksin ini sendiri adalah sudah dikategorikan aman gitu ya. Jadi ini sudah melewati proses penyaringan, kemudian uji kualitas, uji mutu gitu ya oleh Badan BPOM dan juga oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi insya Allah tidak ada zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam vaksin tersebut.
Ada tambahan, Dr. Adi? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya vaksin itu sendiri sudah melalui uji klinis, ya, sudah diuji klinis, sudah diuji ke beberapa dan banyak juga, jadi sudah terbukti dan juga secara MUI juga sudah halal. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, vaksin ini aman bagi semuanya karena diteliti oleh orang-orang Indonesia dan juga oleh orang luar negeri. Jadi tidak akan ada menyebabkan autism ataupun mengandung zat-zat yang tidak baik buat tubuh kita. Ada lagi nih dok pertanyaannya. Dok, kalau bayi atau anak kita sedang minum antibiotik, bolehkah diimunisasi? Pada saat anak minum antibiotik, tentunya adalah ada indikasi dari dokter bahwa anak, ibu dan bapak memang harus mendapatkan antibiotik, gitu ya. Jadi antibiotik sebetulnya tidak menjadi penghalang untuk pemberian vaksin, gitu ya, karena ini tidak mengganggu potensi dari vaksin itu sendiri. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apabila anak dari bapak dan ibu memang mempunyai penyakit-penyakit kronis yang mengharuskan menunda vaksinasi, nah ini yang tentunya harus menjadi pertimbangan, gitu ya. Jadi intinya boleh pada saat minum obat apapun bisa diberikan vaksinasi dan tentunya adalah sesuai dari advice dokter yang merawat anak bapak dan ibu. Dokter Adi, cukup. Pertanyaan terakhir ya dok. Kira-kira dok, kalau misalkan orang tuanya nggak mau memberikan imunisasi, bagaimana dok? Kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan dorongan kepada orang tua agar anak-anaknya harus imunisasi. Oke, saya mengajak kepada ibu-ibu semua khususnya, karena biasanya yang mengawal nih ibu-ibu ya, bapak-bapak jarang. Ya, tapi ada juga sih biasanya kalau nganter vaksin itu mama, papanya gitu ya ikut juga ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah ini memang kami menghimbau kepada seluruh orang tua, gitu ya, melengkapi vaksinasi anak adalah kewajiban kita semua. Ya, itu adalah hak anak yang harus kita berikan kepada mereka sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi mohon dipenuhi hak-hak anak tersebut karena memang imunisasi ini tadi sudah disampaikan manfaatnya adalah supaya anak kita tercegah dari berbagai penyakit berbahaya yang juga menular, gitu ya, sehingga penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu juga bisa dihindari oleh anak-anak kita, ya. Seperti kita ketahui bersama, walaupun memang imunisasi ini tidak perlindungan 100% terhadap penyakit tersebut, tapi paling tidak kalaupun misalnya kena penyakit tersebut tentu tidak akan berat, tidak akan sakit, gitu ya, dan gejalanya mungkin akan ringan, gitu ya. Jadi ayo ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya memang sudah ada jadwal vaksinasi, segera laksanakan vaksinasi. Kalaupun terlambat, jangan ditunda-tunda kembali karena masih ada kesempatan yang bisa dikejar supaya kita bisa memenuhi hak-hak dari anak-anak kita yang kita cintai. Dokter Adi mungkin ya, dia ada tambahan sekarang. Ya, baik. Saya hanya menambahkan, ya, setiap anak Indonesia itu mempunyai hak-hak. Ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi mari sama-sama kita penuhi hak anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi. Karena imunisasi ini untuk mencegah, seperti tadi disampaikan, yaitu PD3I, penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Dan juga mari kita fungsi imunisasi ini salah satunya yaitu membentuk herd immunity ataupun kekebalan komunitas, sehingga jangan sampai Bapak Ibu sekalian anak-anak kita menjadi sumber penyakit, menjadi sumber penularan daripada masyarakat di sekitar kita. Mari sama-sama kita imunisasi anak kita untuk kebaikan anak-anak kita nantinya dan juga lingkungan daripada sekitar kita. Sekian. Dok, ternyata yang ikut live Instagram banyak nih dok pertanyaannya dok. Begini. Kapan PCV dan rota gratis di Puskesmas Tangsel?
Ya, sekali lagi saya baca pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Svana. Kapan PCV dan rota gratis di Puskesmas Tangsel? Oke, makasih. Siapa penanyanya? Svana. Oh iya, ya. Jadi untuk PCV direncanakan itu sudah diprogramkan oleh Kemenkes, akan dilakukan bulan November tahun ini, ya, tahun 2022. Dan untuk rotavirus sendiri memang belum tersedia di Puskesmas Tangsel untuk saat ini. Ya, jadi nanti kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa seperti PCV yang diadakan di November juga, gitu ya, untuk rotavirus ini. Jadi untuk rotavirus memang belum ada di Puskesmas Tangsel. Oke. Ada lagi dok, pertanyaan dari Instagram. Bu dokter, saya izin bertanya nih, bagaimana mengatur jarak antara vaksin DPT dan PCV 2 yang kedua? Berapa kali sebaiknya vaksin rotavirus diberikan pada bayi? Oh, itu pertanyaan nomor 2 dok, maaf. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana mengatur jarak antara vaksin DPT dan PCV? Yang kedua, berapa kali sebaiknya vaksin rotavirus diberikan kepada bayi? Yang ketiga, apakah vaksin influenza masih efektif diberikan kepada anak usia 10 tahun yang sebelumnya pernah vaksin influenza? Dan yang keempat, apakah perbedaan MR dan MMR? Terima kasih dok, semoga dijawab pertanyaan saya. Baiklah, akan saya jawab ya. Jadi tadi jarak antara vaksin DPT dan PCV ya. Nah ini jadi untuk PCV 1 ini dapat diberikan ya bersama dengan vaksin DPT, HB dan H1B. Ya, jadi bisa berbarengan diberikan jadwalnya. Gitu, ya. Kemudian untuk berapa kali sih vaksin rotavirus diberikan pada bayi? Nah ini diberikannya ini 3 kali ya. Jadi mulai usia 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Ya jadi 3 kali ya ibu ya. Kemudian tadi tentang vaksin influenza, walaupun sudah kena ini vaksin influenza ini efektif diberikan ya ibu-ibu semua. Jadi vaksin influenza ini memang dapat diberikannya itu mulai usia 6 bulan ya, dan bisa diulang setiap 1 tahun sekali ya. Jadi walaupun sudah kena influenza, kalau misalnya mau diulang setiap tahun dipersilakan ya. Kemudian tadi vaksin MR dan MMR ya. Nah MR ini adalah kepanjangan dari measles sama rubella ya. Jadi untuk pencegahan terhadap penyakit campak dan rubella gitu. Kemudian kalau untuk MMR sendiri ini adalah untuk pencegahan terhadap penyakit campak, rubella dan mumps ya atau gondongan. Jadi hanya berbeda perlindungannya saja terhadap penyakit-penyakit tersebut ya. Demikian. Ada tambahan dokter Adi? Cukup. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Via Safira. Dok, kapan PCV gratis? Tadi udah ya, sudah dijawab ya. Kapan PCV gratis? Kemudian dari Batara Wisnu, apakah masih tersedia? Oh, ini vaksinnya vaksin COVID dok. Pertanyaannya, mau dijawab juga dok? Boleh. Apakah masih tersedia vaksin Sinovac untuk wilayah Ciputat dan sekitarnya? Terima kasih dok. Ya, untuk vaksin COVID sendiri saat ini masih tersedia semua di Tangsel. Ya, untuk Sinovac masih tersedia khusus untuk dosis 1, dosis 2 dan juga untuk ini Sinovac dosis 1, dosis 2 untuk anak usia kurang dari untuk 6 bulan ya, 6 bulan sampai dengan 11 tahun ya. Jadi mohon jadi perhatian untuk Sinovac ini, jadi saya ulang kembali masih tersedia di Tangsel untuk usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun ya. Ya. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan lagi dari Instagram? Boleh di komen di live streaming kami. Coba saya cek dulu ya. Ada lagi? Oh tidak ada dong. Bagaimana dong? Sudah kita sudahi saja nih live ini.
Oke, ini mau saya yang baca atau dokter yang baca? Baik, teman-teman semua, pesan kunci Pekan Imunisasi Dunia pada tahun ini dalam rangka mencapai cakupan imunisasi yang tinggi dan merata serta berkualitas di setiap wilayah, maka seluruh daerah dihimbau untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan imunisasi yang berkualitas, memastikan setiap anak mendapatkan imunisasi rutin dan lengkap, melakukan upaya untuk melengkapi status imunisasi anak, salah satunya dengan melaksanakan imunisasi kejar, dan yang terakhir menggerakkan sumber daya semua sektor terkait termasuk swasta dan dunia usaha untuk mendukung program imunisasi. Baiklah teman-teman semua, kita sudahi. Oke, Ibu mau closing dulu ya teman-teman. Kita dengarkan closing dari Ibu Kepala Dinas. Baik, makasih Mbak Lela. Terima kasih. Jadi dalam rangka Hari Pekan Imunisasi Dunia ini, kami Dinas Kesehatan dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tentunya dalam penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para insan kesehatan dan para jajarannya, kemudian juga lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah bersama-sama bahu-membahu dalam kita memperjuangkan pembangunan kesehatan khususnya di Tangerang Selatan, ya. Karena tadi dengan imunisasi tentunya kesehatan anak-anak kita yang menjadi masa depan dari sebuah negara ini juga akan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sehat, anak yang bisa berjuang bersama untuk kesejahteraan dari bangsa dan negara ini. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang sudah dan apa yang sedang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semua mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam upaya kita bersama dalam rangka bagaimana Indonesia dan Tangerang Selatan ini bisa tercipta masyarakat yang sehat dan juga masyarakat yang sejahtera. Terima kasih. Dari Dr. Adi. Ya, mari sama-sama kita sukseskan Pekan Imunisasi Dunia ini dengan mengkoreksi, melihat kembali status imunisasi kita. Apabila Bapak Ibu, Ibu-ibu atau Bapak-bapak yang belum vaksinasi COVID 1, 2 ataupun booster, silakan datang ke sentra vaksinasi kami di Teras Kota selalu buka, kemudian di Bintaro Plaza kami selalu buka juga Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian ada 31 puskesmas yang tetap siap menerima vaksinasi, ataupun apabila Bapak Ibu sekalian datang ke puskesmas kami siap melayani vaksinasi. Kemudian ada juga di masjid ataupun di gereja kami juga membuka untuk pelayanan vaksinasi. Jadi selain vaksinasi rutin, vaksinasi COVID kami buka untuk Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, mari sama-sama kita sukseskan Pekan Imunisasi Dunia dengan melengkapi semua status imunisasi diri kita, anak kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitarnya. Sehat semuanya, bangsaku, negeriku, dan Indonesia bebas daripada COVID. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Dr. Alin Hendalin dan juga Bapak Kabid. Baiklah teman-teman semua, kita sudahi live Instagram pada hari ini. Malah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.